Nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa sebagai Ahok tidak pernah absen menjadi headline media dan juga perbincangan masyarakat melalui media sosial. Dari mulai peristiwa Kalijodo, hingga kemudian rencana untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 secara independen, tidak menggandeng partai politik, juga cukup mengejutkan. Kali ini saya sudah bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk menjawab seluruh hal yang selama ini terjadi. Terima kasih Pak Ahok telah memberikan CNN waktu untuk menjawab sejumlah pertanyaan begitu Pak. Yang sangat mengejutkan, apa pertimbangan Pak Ahok akhirnya kemudian memutuskan untuk maju di Pilgub DKI secara independen? Kalau meminjam analogi Pak Ahok sendiri, sudah ada mobil dengan sopirnya, ini malah memilih naik bus, ini bersusah-susah sama teman Ahok. Apa pertimbangan utamanya Pak? Ya, saya kira ini masalah membagikan kepercayaan sebetulnya. Nah, teman-teman Ahok jawabnya juga bagus. Naik bus kan bareng kami ramai-ramai Pak, ramai-ramai masyarakat. Ya. Nah, sebetulnya tadi saya berpikir, partai kan bisa mendukung. Masih bisa ya? Kan bisa mendukung. Yang jadi masalah nih, wakil yang mau saya pilih kan Pak Jarod. Oke. Pak Jarod adalah kader PDI Perjuangan yang mobilnya lengkap. Dan mereka juga punya metode dan proses penjaringan. Ya. Nah, teman-teman Ahok, namanya teman Ahok ini anak-anak muda yang khawatir saya tidak bisa ikut. Mereka khawatir kalau PDIP tidak keluarin ke saya satu bukti tiket berangkat. Nanti mereka nggak keburu lagi nyiapin buat saya. Untuk maju perseorangan. 1 bulan lebih dulu. Nah, itu yang menyebabkan terjadi, nah ini jadi bingung nih. Terus mereka main datang ke rumah minggu malam. Ya saya pikir-pikir, wah ini kayak cerita bukan kita nyamain, artinya itu saya bisa ngerti sekarang. Bung Karno diculik anak muda buat merdeka nih, ini maksa nih. Mereka datang, mereka bilang gini, sinyalnya sama ini menurut Pak Ahok ya? Ini kan saking semangatnya itu kan. Dia nggak tahu buat kita orang tua kan mesti ngatur supaya sama-sama enak. Lalu mereka bilang begini, terserah Bapak mau ikut partai, kami juga tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata partai bohongin Bapak, partai tidak calonkan Bapak, kami sudah nggak bisa bantu Bapak. Tapi kalau Bapak pengen kami mencalonkan Bapak, kami kan mesti ngisi Pak, lama ini Pak waktunya Pak, rekap Pak. Kami udah minta putusannya harus malam ini Pak. Bingung Anda saat itu ketika diminta. Ini udah besok tanggal 7 nih Pak. Terus saya masih berusaha yakinkan mereka, saya bilang, tapi anak-anak memang semangat luar biasa. Saya bilang, kalian sadar nggak bahwa saya ini bisa digagalkan loh dengan pencalonan independen. Digagalkan secara legal atau ilegal? Ya kan kita nggak tahu, kan bisa diserang semua orang macam-macam kan. Saya bilang, kalian udah pernah pikir belum? Terus kalian juga bahaya loh, kalau kalian diculik gimana? Jawabnya enak banget tuh anak-anak itu. Tenang Pak, nggak ada yang mau nyulik kami Pak, karena kami makannya banyak katanya. Enak aja. Terus saya bilang, dibakar gimana berkasnya, diambil orang jahat gitu loh. Tenang Pak, kita punya safe house Pak, udah kita atur Pak. Nah sekarang terserah Bapak. Wakil kita Pak Jarod siapapun kami nggak masalah. Oh tidak masalah kan ya teman Ahok? Nggak masalah. Justru saya udah ajak yang makan kan. Saya tadinya berpikir kan banyak ya, ada macam-macam nih pendukung teman Ahok lah, kawan Ahok lah, ada dukung Ahok lah, macam-macam nih datang. Waktu itu kan karena kita ribut sama DPRD. Saya bilang sama mereka, udah kalau usah ketemu saya dulu lah. Kalau sebelum 1 juta, itu kan butuh 700.000 lebih. Sebelum dikoreksi. Koreksi dari 500 ya. 1 juta lah, baru ketemu saya. Saya juga pikir nggak mungkin mereka kerja kumpul, nggak kasih duit, nggak bentuk tim, nggak apa kan. Pak Ahok nggak ada dana-dana yang masuk untuk teman Ahok sama sekali. Ya, lalu teman Ahok itu sekarang akhirnya si Hasan yang mungkin biayain mereka lah ya untuk dapat kantor, untuk apa, memfasilitasi mereka. Tapi yang pertama tuh kita anggap remeh mereka, udah ada baru. Saya juga nggak mau ketemu mereka. Ngapain? Orang saya pasti dapat kereta kok. Tapi kan Nasdem kan nggak bisa mengajukan sendiri. Nggak cukup juga kan. Nah, Nasdem udah bagus mengusung atau mendukung lah. Tapi kan mesti cari partai yang lain. Masih 4-3 partai. Mereka juga takut dong. Kalau partai berubah, minta mahar. Kalau ini kan nggak mahar ini. Kampanye semua mereka akan turun loh ini. Teman Ahoknya. Iya kan akan turun kan. Malah mereka punya rencana kalau kampanye orang mau datang ketemu saya jual tiket tuh. Kayak nonton konser ini. Karena dia juga punya banyak artis yang relawan kan. Nah ini menarik. Malam itu
Ya kalau lihat kalian kayak begitu ya sudah, saya pertaruhkan aja. Kalau kalian gagal ya sudah. Kalau partai marah dengan saya, berarti saya akan selesai Oktober 2017. Sudah siap Pak Ahok dengan itu? Oh iya, saya akan bereskan semua transparansi, e-budgeting, template. Ya minimal saya ninggalin tempat ini sudah jalan dengan baik. Menurut Anda sudah cukup beberapa 5 tahun ini? Ya tentu nggak cukup, tapi kalau situasi ini mau gimana? Saya lebih khawatir anak-anak ini kehilangan kepercayaan. Dia lagi semangat kepercayaan, tiba-tiba saya tinggal, kepercayaan ini kan lebih penting. Nah itu yang terjadi, kita putusnya ya sudah. Nama siapa? Ya saya kebetulan kan saya juga pengen setelah politisi dipercaya ada Pak Jokowi, saya juga pengen ada birokrat yang dipercaya. Nah, jadi jangan semua orang persepsi birokrat pasti jelek, pasti nggak jelek. Ada ternyata ya, dia, selain yang Anda marah-marah itu ternyata ada ya? Mesti kita angkat satu. Orang kan mulai cari tahu siapa, nyelidikin dia. Nah kalau ini bisa dibangkitkan kepercayaan, dapat politisi dipercaya, birokrat dipercaya, mungkin 2019 ketika partai mencalonkan orang-orang baik nyalon, karena pilpres dengan pemilu sama, orang akan percaya kepada parpol kembali. Berarti 3 elemen penting buat negara kita maju yang hilang kembali. Jadi saya pikir untuk tujuan yang lebih besar seperti ini, dengan taruhan seperti ini, lagi pun juga belum tentu nggak ikut tuh. Kalau mereka berhasil, kan mereka udah punya sekarang hampir 800.000. Hanya perlu ngisi nama kan. Tetapi itu 800.000 KTP dukungan itu sudah harus mulai dari nol lagi ketika Anda mengajukan calon? Tidak ada mulai dari nol lagi. Tidak mulai dari nol? Kan itu rekap. Mereka tinggal tanya, setuju nggak kami isi nama ini untuk klarifikasi lagi ya. Nanti kan yang isi kan formulirnya KPUD yang tanda tangan ke saya direkap. Jadi tidak mulai dari nol lagi karena ada pemahaman begini Pak, kan di peraturan tinggal KPU tanda tangan, konfirmasi bahasa saja. Dan sejauh ini tanda-tandanya dari laporan teman Ahok sudah banyak yang setuju. Semangat mereka. Malah sekarang kan dia juga bisa langsung formulir baru. Orang yang baru yang tadinya belum tergerak mendukung kan juga mendukung. Dia nggak perlu. Pengumumannya itu kemarin malam Pak ya? Kemarin pagi ya untuk maju independen ya. Dari sampai detik kita berbicara sekarang ini kira-kira sinyalnya Pak Ahok maju secara independen begitu dengan menggandeng birokrat yang bagus tadi, responnya bagus tidak dari laporan teman Ahok? Kalau menurut mereka sih bagus ya. Malah ada orang pada datang nganterin, lebih takut lagi orang nggak ikut sekarang katanya. Jadi sekarang situasi membuat orang lebih takut saya nggak ikut. Takut dikerjain parpol yang marah macam-macam gitu. Karena teman Ahok bekerja dengan baik, kemudian Anda terpilih lagi misalnya kemudian di 2017 itu, tapi ada sentilan dari Pak Jarod yang saya kutip juga dari media online mengatakan di DPRD tidak ada fraksi relawan atau fraksi independen begitu Pak. Nah ini terkait dengan kinerja nanti ke depan seperti apa? Kita ulas saat lagi, tetaplah di CNN Indonesia.